Al-Quran merupakan sumber utama dalam ajaran Islam, bagaikan mata air yang memancar di tengah gurun pasir yang gersang, kemudian membasahi bumi, sehingga menjadi suburlah tanah tersebut. Al-Quran mengandung seluruh ajaran yang ada dalam Islam, terdiri dari akidah, ibadah hubungan manusia dengan Allah, muamalah, hubungan manusia dengan manusia, hukum, akhlak, sejarah, juga ilmu pengetahuan. Simak ulasannya tentunya hanya di channel ini Jarang Ngaji Quran. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Agama Islam merupakan jalan hidup yang sempurna, menyempurnakan ajaran-ajaran yang datang sebelumnya. Di antaranya ajaran Nabi Musa dengan kitab yang dibawanya bernama Taurat, Nabi Daud dengan kitab Zaburnya, Nabi Isa dengan Injilnya, dan Nabi Muhammad pembawa Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Tidak ada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian yang diantara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya." Quran Surat Al-Imran ayat 19. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril banyak mengandung pokok-pokok akidah, akhlak, dan prinsip-prinsip perbuatan. Perhatian ajaran Islam tentang pembinaan akhlak dapat dilihat dari banyaknya kandungan Al-Quran yang membahas bagaimana melakukan kebaikan, menyuruh berbuat baik dan mencegah kejahatan, amar ma'ruf dan nahi mungkar, menyeru untuk berbuat adil. Tentu saja tidak mudah bagi manusia untuk mengikuti apa yang diperintahkan Allah demi mendapatkan derajat yang tinggi di sisinya, tanpa mengetahui terlebih dahulu tentang hakikat ajaran itu sendiri. Para ulama sufi menguraikan salah satu ajaran yang disukai oleh Allah yang dalam istilah ayat-ayat Al-Quran disebut dengan Innallaha yuhibbu. Dengan merujuk kembali kepada Al-Quran, paling tidak kita akan mendapatkan gambaran tentang apa yang disukainya, dan ada juga Allah dengan tegas menyebut cintanya kepada orang-orang yang memiliki sifat tersebut. Sifat-sifat tertentu yang disebutkan dalam Al-Quran yaitu orang-orang yang berbuat baik disebut dengan Al-Muhsinin, orang-orang yang berbuat adil disebut dengan Al-Muqsitin, orang-orang yang bertakwa disebut dengan Al-Muttaqin. Dan sifat yang lain yang Allah tegaskan dengan kalimat sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai mereka. Orang-orang yang bertakwa yang menjadi salah satu sifat hamba Allah yang dicintai tentu akan banyak sekali kelebihan atau ganjaran yang akan mereka terima. Di antaranya, dimudahkan urusan rezeki. Banyak di antara kita mengartikan rezeki itu hanya sebatas uang atau materi saja. Namun kesehatan, umur, kemudahan urusan itu semua merupakan rezeki yang tidak ternilai dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Dimudahkan segala urusan. Banyak di antara kita mengartikan rezeki itu hanya sebatas uang atau materi saja. Namun kesehatan, umur, kemudahan urusan itu semua merupakan rezeki yang tidak ternilai dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya." Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Dimudahkan segala urusan. Janji Allah yang lain bagi mereka yang bertakwa adalah dimudahkan segala urusan. Mungkin saat ini banyak masalah di kantor, di keluarga, sekolah, dan lainnya sebagainya.
Maka perlu diingat segala setelah kesusahan pasti akan timbul kemudahan. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Quran Surat At-Talaq ayat 4. Tidak perlu risau ataupun takut dengan ikhtiar dan tawakal kepada Allah, niscaya yang susah akan dimudahkan. Dihapus dosa dan dilipat gandakan amal. Tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan kesalahan atau kekhilafan. Bahkan sekelas Nabi pernah melakukan salah. Nabi Adam alaihissalam contohnya. Ia pernah melanggar satu larangan Allah dengan memakan buah khuldi di surga. Namun setelah itu ia bertaubat kepada Allah, juga bertakwa setelahnya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan melipat gandakan pahala baginya. Menjadi muslim sejati tentu berat, karena balasan yang Allah janjikan juga tidak murah. Takwa tentu harus menjadi habit setiap muslim dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Dengan itu, semoga kita mendapatkan predikat manusia yang Allah cintai. Amin.